warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat, Pak ya. Amin. Ya Pak, ini Pak ada tugas kami dari pendidikan guru penggerak untuk mengetahui bagaimana seorang pemimpin dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan yang berbasis kebajikan. Di sini Pak, tugas saya di sini ada beberapa ini pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi suatu masalah yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral Pak di sekolah ini? Terima kasih. Jadi dalam hal mengidentifikasi permasalahan atau problem etika itu kita pertama-tama melibatkan guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran yang kita berikan tugas manakala dia masuk di kelas kemudian menemukan hal-hal yang menyimpang maka segera melaporkan kepada wali kelas. Kemudian wali kelas bisa menindaklanjuti ke BK. Jadi yang kedua kita juga bisa memperoleh atau mengidentifikasi permasalahan etika itu dari laporan-laporan wali kelas, guru BK, dan teman-teman siswa yang lain yang merasa menjadi menjadi korban dari dilema etika itu. Ya. Saya rasa begitu. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi selama ini Pak ya harus kawal dulu guru mampirnya untuk mengetahui tugas-tugasnya di dalam kelas apa yang terjadi, kemudian ke wali kelasnya melapor. Setelah itu bekerja sama dengan BK dan mungkin juga di sini bisa diambil untuk ditanyakan kepada siswa yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Betul sekali, karena memang terkadang ada anak-anak yang merasa korban, yang merasa dirugikan dari pelanggaran etika itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk masalah di mana ada dua kepentingan ini Pak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu selalu kita berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah, mulai dari wali kelas, karena wali kelas itu ibaratnya adalah orang tua yang paling dekat dengan siswa, kemudian BK yang terkadang memberikan pertimbangan-pertimbangan klinis terhadap anak terhadap kita apabila anak-anak itu masuk atau teridentifikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran etika. Setelah itu kita terkadang membawa permasalahan itu sampai kepada pertemuan atau rapat dengan guru-guru, atau kalau mungkin bisa juga sampai kepada melibatkan pengawas sampai kepada komite yang mewakili orang tua, sehingga kita bisa menarik kesimpulan anak-anak tidak merasa dirugikan, lembaga juga tidak merasa tidak sampai tercederai harga dan martabatnya. Terima kasih Pak ya, berarti di sini selama ini Pak ya untuk pengambilan keputusannya ya di sini intinya kolaborasi sesama di sini guru, wali kelas, terus bisa juga dengan melibatkan di sini pengawas, orang tua, komite sekolah. Ya, itu dah intinya kesimpulannya menurut Bapak tadi tidak merugikan kepada peserta didik dan institusi juga, dalam hal ini sekolah juga tidak tercederai nama baiknya. Terima kasih Pak ya. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Ya, manakala kita menerima laporan terhadap penyimpangan atau perilaku anak-anak, ya biasa kita berikan waktu dulu kepada wali kelasnya untuk mengadakan pendekatan, menegur. Kalau misalnya pada tingkat yang lebih tinggi di mana pelanggaran etika itu memerlukan
penanganan klinis, ya, maka kita dorong ke BK. Tapi ketika sampai di BK dan ternyata pelanggaran etikanya itu lebih menjurus kepada kenakalan remaja, kadang kita panggil masuk ke penanganan yang lebih serius, di mana orang tua harus kita libatkan berdiskusi, kemudian kita undang orang tua, kemudian kalau beberapa kali diundang kemudian tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang lebih bagus, kita kemudian mengunjungi orang tua. Dan ketika beberapa kali kita mengunjungi orang tua lantas tidak menghasilkan perbaikan kembali terhadap anak itu, kemudian terkadang kita harus mengadakan konferensi kasus untuk melibatkan wali kelas, kemudian guru-guru mata pelajaran yang sering menangani anak itu di kelas, karena tidak semua guru itu menghadapi anak-anak pada rambut tertentu, hanya beberapa guru tertentu. Jadi kita libatkan, kemudian kita undang pengawas, kemudian kita undang perwakilan orang tua atau pengasuhnya. Terima kasih banyak Pak. Jadi selain langkah-langkah yang sebelumnya ini, kita di sini ada tambahannya, ada untuk konferensi ya di sini Pak ya, yang dihadiri oleh orang tuanya. Kembalikan di sini berarti ada lagi diskusi dengan orang tuanya. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan ini keputusan Pak terhadap masalah-masalah dilema etika ini Pak yang Bapak ungkapkan tadi? Yang sangat efektif itu kalau kita berkolaborasi dengan orang tua. Ya, kunjungan ke orang tua itu yang paling efektif, di mana orang tua itu menyambut baik, kemudian juga anak-anak juga tidak merasa terhakimi, tidak merasa dipermalukan, ya, dengan adanya kunjungan. Malah anak-anak itu menerjemahkan bahwa kunjungan kita ke orang tuanya itu adalah sebuah bantuan pihak sekolah untuk mengatasi supaya mereka keluar dari permasalahannya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi di sini ya selain untuk kunjungan ke orang tuanya, siswanya juga di sini atau peserta didik di sini merasa bahwa memang dia ada perhatian khusus untuk dia untuk jadi sabur Bapak ya. Iya Pak. Ini lagi Pak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan Pak tantangan dalam mengambil keputusan pada masalah dilema etika tersebut Pak? Ya, yang menjadi sangat menjadi menarik perhatian saya, yaitu tentang pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan oleh anak-anak kita, karena kita terkadang berada pada dua sisi. Di sisi saat pertama kita ingin mempertahankan citra nama baik sekolah kita, dan kita tidak mengharapkan perilaku-perilaku menyimpang itu menjadi imbas terhadap siswa-siswa lain. Jangan sampai ditiru atau diikuti oleh siswa lain. Tetapi di sisi lain kita tetap ingin mempertahankan anak itu di sekolah. Kita tidak mau anak itu tertutup masa depannya, terkunci masa depannya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Ya. Kasih Pak ya, jadi di sini ya di mana pelanggaran tata tertib bagi peserta didik tersebut, namun bagaimana caranya supaya anak didik tersebut juga bisa lebih menyadari kesalahannya, perilakunya, dan dia intinya di sini sekolah tetap untuk mempertahankan anak tersebut berada di sekolah ini. Masa depannya tetap Pak, demi masa depannya. Oke, langkah untuk selanjutnya lagi Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak, misalnya menyelesaikan suatu masalah ini, adakah jadwal tertentu pada waktu itu juga Bapak selesaikan, atau mungkin waktu di lain hari begitu Pak? Kita kadang kita mau menyelesaikan secara insidental kalau ada waktu, tapi terkadang kita menjadwalkan beberapa hari ke depan dengan mempertimbangkan tingkat kasus itu. Kalau kasus itu memang harus menghadirkan orang tua, maka kita harus memilih hari-hari tertentu untuk bisa menghadirkan orang tua. Tapi kalau
baru saja terjadi. Nah, terkadang secara insentif kita tangani pada saat itu juga, kita panggil, kita tegur, kemudian ada juga yang terkadang disuruh menandatangani perjanjian. Kasih Pak ya, jadi tergantung dari ini masalahnya berarti Pak ya, bisa cepat atau bisa lambat itu saja. Selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan masalah di lima etika tersebut Pak? Yang paling berperan di dalam membantu kami itu adalah wali kelas, kemudian BK dan orang tua. Kalau wali kelas, BK dan orang tua ini berkolaborasi, maka saya lihat permasalahan atau dilema etika anak ini cenderung lebih cepat terselesaikan. Begitu Pak ya, jadi di sini ya Pak ya. BK dan orang tua. Wali kelas, BK, orang tua yang saling berkolaborasi dengan baik Pak. Ini Pak yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman untuk mengambil suatu keputusan di dunia etika tersebut? Ya, kami memandang bahwa dari tahun ke tahun, ya dari waktu ke waktu, apa namanya ini tingkat mentalitas anak memang harus kita ikuti, karena mentalitas anak sekarang tidak sama dengan kita dulu, di mana kita dulu itu cenderung takut kepada guru, kemudian lebih tertarik kepada prestasi, dan tidak ada apa namanya hampir tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu untuk pelajaran. Kalau sekarang anak-anak kita itu ada kecenderungan bahwa mereka tidak tertarik dengan prestasi, kemudian juga banyak faktor-faktor yang membuat mereka lalai, tersita waktunya dengan pelajaran, sehingga kita harus memahami itu. Kita harus memahami itu, dan sekarang ini saatnya tidak lagi kita harus menganggap bahwa anak itu mesti harus mahir di dalam satu bidang tertentu, mahir dalam bidang kita, dan di bidang yang lain. Sekarang ini waktunya kita harus mengakui bahwa boleh saja anak itu tidak mahir di bidang kita, tetapi mahir di bidang yang lain. Ya. Jadi intinya di sini bagaimana kita sebagai guru atau sebagai pimpinan di sini untuk memahami dulu apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak tersebut. Jadi intinya di sini tetap kebutuhan anak yang diprioritaskan Pak ya. Terima kasih Pak Safira untuk wawancara hari ini. Bersedia dan saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak, ini Pak ada tugas saya di guru penggerak ini. Itu Pak, bagaimana untuk ini seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu keputusan kalau ada dalam satu masalah di sekolahnya Bapak yang Bapak pimpin selama ini berhubungan dengan dilema etika atau berhubungan. Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral tersebut di sekolah ini? Ya, terima kasih Husni. Jadi Ibu ini adalah salah seorang calon guru penggerak angkatan 7. Ya, jadi tentunya kalau bicara masalah cara mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah, baik itu berhubungan dengan dilema etika ataupun juga moral, ya tentunya masing-masing pemimpin itu punya cara dan metode yang dilakukan. Tapi intinya ya bagaimana dari apa yang kita pimpin itu bisa mengalami suatu kemajuan. Ya. Pak, jadi saya bilang di sini ya dalam mengambil keputusan di sini berarti intinya harus ada perubahan dan mengalami suatu perubahan dibandingkan dengan perubahan yang sebelumnya Pak ya. Oh, iya.
Pak, yang kedua lagi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terhubung terutama untuk suatu masalah di mana ini Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kadang memang, jadi kalau dalam kita memutuskan suatu masalah itu diperhadapkan dua pilihan, dan walaupun kita lihat itu kedua pilihan itu seandainya bisa dilaksanakan dua-duanya mungkin lebih bagus lagi. Cuma kalau kita harus memilih, ya maka perlu yang utamanya kita namanya skala prioritas. Ya. Berarti di sini dilihat dari skala prioritasnya lagi Pak, ya, yang mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini Pak? Ya, jadi prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, ya, selama saya menjadi kepala sekolah atau kepala SD di SMK Negeri Pabentaeng, ya tentunya itu tadi, ya, jadi mengidentifikasi masalah itu. Ya, setelah itu ya kita carikan solusinya apa kira-kira untuk memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi yang dianggap sebagai suatu masalah. Berarti di sini mengidentifikasi terlebih dahulu Pak, ya, setelah itu dari mengidentifikasi ini dicarilah solusinya mana yang paling tepat. Pak, yang selanjutnya lagi, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap sebagai strategi ini yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus atau masalah di 5 etika tersebut Pak? Ya, jadi yang pengalaman saya, yang saya anggap strategis dalam pengambilan keputusan kalau misalnya masalah dilema etika ini, ya tentunya kita dalam pengambilan keputusan itu apalagi ini menyangkut untuk banyak kepentingan di situ, ya maka kita harus melibatkan stakeholder yang ada di satuan pendidik atau di sekolah, ya mulai dari Wakasek, wali, kalau bisa komite, ya kalau bisa juga orang tua siswa, dan kalau kita juga tanggapan dari peserta didik atau siswa. Pak, berarti di sini ya ada kolaborasi, ada kerjasama untuk kepentingan orang kami di sini dan melibatkan semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Di sini juga Bapak sudah ada untuk kerjasama dengan komite dan orang tua serta siswanya sendiri Pak, ya atas ini. Pak, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada masalah di 5 etika tersebut? Ya, jadi ya, itulah yang namanya dalam pengambilan keputusan, ya ada saja mungkin yang menjadi tantangan atau menjadi hal, tapi tantangan itu janganlah kita jadikan sebagai penghalang, ya tapi bagaimana kita bisa berbuat yang lebih baik lagi. Bagus sekali Pak, ini jadi tantangannya ya itu memang ada, tapi bagaimana untuk menghadapi suatu tantangan itu. Ya. Selanjutnya lagi Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau langsung waktu itu menyelesaikan di tempat, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini Pak setelah ini? Ya, jadi kalau berbicara masalah jadwal dalam penentuan dari permasalahan-permasalahan yang ada, saya rasa kita lihat tergantung dari masalah itu. Ya, kalau misalnya masalah itu tidak terlalu berat, ya maka bisa saja kita langsung putuskan. Ya, tapi kalau masalah itu dampaknya itu menyangkut semua, ya maka kita harus libatkan stakeholder yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Pak, ya, jadi selama ini ya kita lihat lagi masalahnya atau kasusnya Pak, ya tergantung dari masalahnya. Ini Pak, masih adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus atau masalah di dunia tersebut? Ya, jadi kalau berbicara masalah
apakah ada yang membantu atau yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Saya kira kalau yang membantu ya jelas ada ya semua stakeholder yang ada di sekolah. Kalau yang mempengaruhi ya saya itu kalau semuanya dipengaruhi artinya tanpa tanpa tidak jelas ya maka itu saya langsung tolak saja. Tapi kalau untuk mestinya mungkin saran-saran yang diberikan atau bagaimana begitu ya saya biasanya saya pertimbangkan untuk sebelum pengambilan keputusan. Jadi di sini lagi kembali dari semua stakeholdernya Pak ya, dan Bapak selalu berarti menerima suatu saran atau kritikan dia masih akan membangun Pak ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke Pak, ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema itu Pak? Ya jadi dari beberapa uraian di atas tadi, jadi berbicara masalah pengalaman yang baik dalam pengambilan keputusan, itu saya selalu tekankan bahwa di dalam memutuskan suatu masalah, ya maka diperlukan itu apa yang namanya koordinasi, kolaborasi dan konfirmasi. Ya kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin keputusan-keputusan yang kita ambil ya itu dampaknya sangat positif bagi semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Jadi di sini Pak ya, dalam memutuskan suatu keputusan yang diambil berarti di sini ada kolaborasi, ada kerjasama, ada komunikasi dan ada konfirmasi ya. Dan intinya ya untuk kepentingan utamanya bukan untuk pribadi atau satu individu Pak. Saya kira terima kasih Pak, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih juga Pak.